Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Pak Tomo, ini lagi di silaturahmi di depan Waalaikumsalam. Alek. Iya kan saya tahu dari teaser, tahu rupanya rumah kerja menarik ini di sini. Begitu. Iya. Tapi Yang pada tuh. pada tuh ini dulu saya pernah bersih tegang dengan Nah, inilah. Iya. Ini ada salah satu anak buahnya Bang Re. Ya, tapi dia sudah Iya. tobat, dia mengajar saya tobat. Nah, jadi Mbak Datuk Iya, ini, iya. kalau bertamu ke warga-warga, ajaklah di jalan kebenaran Mbak Iya, Datuk. iya benar. Ya, Ya. janganlah Mbak Datuk dengan kekuatannya mengajak warga itu untuk tidak melaginya. Seperti Alek ini dulu memang pernah di jalan yang tidak benar, Datuk, Ya, berteman dengan Tison dan Jabrik. Benar. Ini saya sempurnakan dia supaya tadi dia juga ngomong begitu. Iya, ngajak saya ke ini ke jalan yang benar. Ya, jadi maksud saya kedatangan si Alek ini kan setelah berteman dengan Jabrik dan Tison, dia pergi lagi, dia balik ke sini lagi, Datuk. Ya, dia pulang ke sini ini mungkin dia kalau mau usaha di sini monggo, ya. Benar. Nah, kedatangan Alek ke sini ini lagi ke sini ke kampung ini Alek, ada tujuan apa kamu Alek? Untuk kamu bekerja apa untuk usaha di sini ya, baik-baik ya. Tadi saya janji ada yang usaha nih, usaha. Iya. Dimodali, oke, saya datang. Modali naik saya di sini. Diajak datang sama Mbak Datuk ini ya. Ya alhamdulillah kalau Mbak Datuk ini punya rencana mau bekerja, mungkin nanti kami Bang Re dan tim juga akan membantu Mbak Datuk. Ya, benar. Membantu Ini ya. Saya ajak ke hutan larangan. Di sana saya siapkan lahan untuk mereka ya ini menanam. Tapi hutan larangan itu Mbak Datuk, setahu saya tidak usah untuk dibuka Mbak Datuk. Ya itu Nanti Mbak Datuk mending saja Mbak Datuk arahkan ke tanah-tanah warga yang memang sudah biasa dibuka Mbak Datuk. ya, bisa saya lakukan itu. Ya, kalau hutan larangan itu nggak boleh dibuka sama pemerintah ya. Ya tidak boleh dibuka karena hutan larangan itu yang sudah dinamakan hutan larangan, tidak boleh kita masuk ke hutan itu Mbak Datuk. Ya, jadi jangan Mbak Datuk punya niat lain membawa siapa saya kenal namanya Alek ini. Alek ini sudah lama juga pergi dia dari sama Tison sama kita. Alhamdulillah. Oh iya benar. Dia pergi ke dusun, tapi setelah ini dia balik lagi ke sini. Ya. Nah, kalau dipanggil Tison bareng sama Tison kemarin ke sininya ya. Karena Tison ini jangan-jangan Tison ini menyusul kamu. Ya ada itu. Nah, Dia ini diundang. Iya. Silaturahmi saja. ya jangan inilah Mbak Datuk. Ya. Mbak Datuk kan sudah berjanji bertobat. Dengan murid-muridnya sudah pada bertobat semua. Ya. Alhamdulillah, warga juga dengan senang udah bisa menerima Mbak Datuk. Ya. Jadi saya bermaksud ya jangan dipengaruhi lagi warga Mbak Datuk. Oh, ya. Ini udah kan aku sudah bilang sama kamu. Tapi adanya soal itu pada aku percaya sama dia nih. Ini kan tim yang play. Dia mereka yang menobatkan saya untuk bertobat. Kami Mbak Datuk, kami tidak pernah menobatkan Mbak Datuk. Harusnya tobat itu dari hati Mbak Datuk sendiri ya. Benar. Karena tobat itu Mbak Datuk bukan dari orang lain Mbak Datuk. Oh iya. Dan juga bukan untuk orang lain Mbak Datuk. Iya. Tobat atau tidak tobatnya Mbak Datuk itu sebenarnya urusan Mbak Datuk sendiri. Iya betul. Nah, kami ini nggak tahu sebenarnya. Cuman kami ini mengajak Mbak Datuk, ya, bukan memaksa, mengajak Mbak Datuk untuk ada di jalan yang benar ya. Nah, jadi ya, silakan. Jadi dari pembicaraan Mbak Datuk, si Alek ini dulu pernah di jalan tidak benar, mungkin Mbak Datuk tidak tahu, atau kok memang Mbak Datuk nih sudah kenal lama, saya juga nggak mau tahu urusan Mbak Datuk ya. Tetapi yang jelas dia ini pernah memerangi keselamatan. Setahu saya dia ini sekampung juga dengan Tison dari dusun. Nah, yang saya tanyakan setelah tobat, Tison kan tidak ada. Dia pulang. Kemarin hanya baru ketemu dia tempat warga bersama Jabrik.
Tetapi saya tidak tahu kalau dia membawa daripada si Alek ini. Saya yakin Alek ini datang bersama Tison. Nah, jadi mintanya sama Mbak Datuk, Alek ini arahkanlah ke jalan yang benar, Mbak Datuk. Karena begini, Mbak Datuk, dari pembicaraan Tison itu kan Tison seperti orang yang masih keras, Mbak Datuk. Yang saya nasihat. Bicara dengan warga itu masih keras, Mbak Datuk. Ya, mungkin bawaan karena dia masih muda, Mbak Datuk ya. Tolonglah diarahkan si Tison. Kalau ingin bertemu dengan warga pun, turunkanlah. Iya, ya, terima kasih. Turunkanlah nada bicara kita. Karena warga ini, kita bersuara besar itu warganya banyak yang takut, Mbak Datuk. Ya, apalagi seperti Mbak Datuk dengan anak buahnya ini sudah terkenal dengan keganasannya. Nah, jadi sengaja saya ini Mbak Datuk sebenarnya bukan mengikuti Mbak Datuk. Saya ini sekedar mau lewat tadi sama kameramen mau ke tempatnya Ki Slamet. Tapi saya lihat ada suara Mbak Datuk, saya lewat. Makanya saya ajak, saya bilang terus terang aja tadi Mbak Datuk mau lewat, mampir dulu aja. Saya nggak tahu ini rumah siapa. Rupanya di sana walaupun tahu rumah Alek apa bukan, ternyata di sini ada Alek. Saya sudah kenal dengan Alek ini. Ya, alhamdulillah Alek ini pulang ke dusun tidak buat resah warga di sini. Ya, tapi mudah-mudahan Alek ini datang ke sini dengan niat yang baik. Ya, tentu saja. Nah, Saya datang ke sini dia baik. Alhamdulillah kalau Alek ini punya niat yang sahabat bisa. Nah, benar Mbak Datuk. Kalau Mbak Datuk sudah tahu dia ini sahabat Tison, pernah juga melawan Ki Slamet dan juga pernah juga melawan saya, Mbak Datuk. Si Alek. Ya, tapi jangan begitu. kami sudah memaafkan. Kami ini terbuka untuk memaafkan Alek. Tetapi begitu Alek ini mungkin dia sadar, dia pulang lagi ke dusun. Karena mungkin Alek hatinya terketuk ya. Tidak mau mengikuti Tison ya. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau Alek dengan tujuan ke sini datang dengan ingin mencari berkah, ingin mencari rezeki di sini, monggo. Monggo. Tetapi Alek, kalau mungkin Tison juga sudah sadar ya. Kita ini tidak bisa menaruh kecurigaan sama seseorang, Mbak Datuk ya. Tidak mau kami curiga. Murid-murid semua sadar. Alhamdulillah, Mbak Datuk, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Mbak Datuk, seharusnya Mbak Datuk suwon dulu kepada Pokan Bangre. Jangan hanya Mbak Datuk keliling-keliling kampung ke warga kan. Karena begini Mbak Datuk, saya banyak laporan warga ya tidak mengatakan Mbak Datuk ini jahat. Mbak Datuk itu di kampung masih membawa pusaka katanya. Jadi warga ini Mbak Datuk terus saja Mbak Datuk. Takut Mbak Datuk. Ya. Saya tinggalkan situ, Pak. Nah, karena kebiasaan warga ini hanya membawa cangkul sama arit untuk ngarit ke kebun Mbak Datuk, tidak petenting-petenting kita membawa pusaka Mbak Datuk ya. Jadi kalau Mbak Datuk jangan tersinggung, saya juga mohon maaf. Kepada Mbak Datuk, bukannya saya mau ngajarin Mbak Datuk dan juga Alek ya. Saya ini bukan mengajari kalian Alek ya. Cuman tolonglah kalian pikirkan ya. Harusnya tujuan Alek ke sini datangnya mau baik-baik ini ya. Kamu sudah di tempat Tison apa tidak tempat Tison, Alek? Tadi sudah tempat. Karena saya ini Mbak Datuk, Tison ini ya kami ini tidak menimbul kecurigaan Mbak Datuk, tapi apa memang nada Tison seperti itu bicaranya ya tidak bisa dirubah karena Ompong itu yang bicaranya seperti itu Mbak Datuk, sekarang ini bicaranya itu sudah lemah lembut Mbak Datuk. Ada kesopan santunan ya. Nah, itulah Mbak Datuk. Jadi tujuan saya ini bukan mau nganggung ngobrolnya Mbak Datuk. Saya nyambangi di sini ini dan juga sama Alek. Saya juga silaturahim ya, minta maaf kalau saya dulu banyak salah sama kamu Alek ya. Alhamdulillah kalau kamu mau berbaur dengan warga sini, insya Allah warga sini akan menerima Alek ya, akan menerima kamu ya. Kamu jauh-jauh datang dari dusun, datang lagi bersama. Kamu kan memang datang bersama Tison kan ke sini? Nah, ya itu tadi Mbak Datuk ya. Ini mungkin Mbak Datuk sudah diperkenalkan apa memang sudah kenal lama dengan Alek, saya kurang tahu karena setahu saya
Citizen itu kata Mak Datuk itu dulu upunya. Ya. Ya, nah mungkin Ini katanya kawan Tisen benar. Kata Tisen itu kemarin sama saudara, kawan pokoknya itu kawan saya benar. Ini tuh ya sudah kataku, kau yang bang ya sudah terobin. Aku bilang seperti itu. bagaimana? Sama-sama untuk kebaikan. Benar, benar, Mak Datuk. Ya, jadi kita ini sama-sama Mak Datuk menjaga ketentraman ya, menjaga kehidupan ini biar damai, tentram ya. Jadi masyarakat juga bekerja itu Mak Datuk istilahnya tidak ada was-was ya. Usahanya juga enak. Bisa juga nanti Mak Datuk kalau mau bekerja, banyak pekerjaan Mak Datuk ngarahin anak buahnya ini. Kita bagaimana kita atau menggarap tanahnya Bang Re ya. Kalau anak buah Mak Datuk memang udah ada yang bisa menjadi driver, sopir yang bisa ngangkut sawit ya. Benar itu Mak Datuk. Jadi seperti Alek, kalau memang bisa driver, ya driver. Namun kerja itu susah Mak Datuk, mencari duit Mak Datuk. Kita di sini namanya kita di kampung, kerjaan kita masuk hutan keluar hutan. Karena kita juga pabrik belum ada ini kan. Kalau kita sudah ada pabrik, mungkin kalau kita menjadi orang yang baik, mungkin kita juga bisa diterima di pabrik-pabrik di dekat kita ini. Ya, bekerja, usaha kita. Seperti Alek ini kan, datang dari dusun bersama Tisen kalau niatnya untuk mencari pekerjaan, monggo. Untuk mencari rezeki di sini. Tapi janganlah Mak Datuk arahkan lagi ke jalan-jalan yang tidak baik, Mak Datuk. Paham. Alek. Amin, 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 amin. Ya sambil ngopi, ngopi. Balik ya. Saya minta rokok dulu. Ngerokok, Mak Datuk. Ngerokok. Matongo ini orang kaya ya. Saya ini Mak Datuk dulu mungkin lebih sama seperti Mak Datuk, walaupun saya tidak ilmunya tidak saya tinggi Mak Datuk. Saya ini juga dulu menjadi orang yang Kaya. iya, kaya tetapi duit hasilnya yang tidak benar Mak Datuk. Oh. Sama seperti Mak Datuk, saya ngumpulin harta kekayaan saya itu dari gitu-itu aja Mak Datuk ya. Jadi duit itu Mak Datuk sekaya-kayanya dulu. Duit itu datang sehari habis sehari, datang sehari habis sehari ya. Karena duit itu mama dikatakan tidak barokah Mak Datuk. Lebih barokah saya mendapat duit sekarang ini 50.000, 70.000. Itu sampai besok juga utuh Mak Datuk. Duit itu. Tidak saya dulu mendapat duit untuk sawit 50 juta, 15 juta itu habis Mak Datuk. Ya, karena duit itu memang duit keringat orang. Tidak berkah. Ya, makanya duit-duit sawit segala macam itu, kebun-kebun yang tidak sudah saya serahkan sama Bang Rey. Dan memang hasil yang pernah kami beli dengan harga-harga murah itu kami balikan lagi Mak Datuk ke orang-orangnya Mak Datuk karena kasihan dia juga punya keluarga Mak Datuk. Jadi itu Mak Datuk. Jadi karena kesadaran sendiri saya dengan hati yang paling dalam juga saya meminta maaf dulu kepada orang-orang ya warga-warga dulu yang pernah saya sakiti, saya juga mohon maaf ya Mak Datuk ya. Karena dulu kami kadang membeli tanah dengan paksa Mak Datuk. Karena kami sudah membeli tanah itu, kadang tanah orang itu di tengah-tengah, kalau tidak mau dibayar sekian. Nah, sedangkan jalannya dulu kami tutup Mak Datuk. Dan mereka itu terjual dengan terpaksa Mak Datuk. Ya, kami di depan punya kami pagar, orang tidak masuk kebun. Nah, terpaksa kami tawar dengan murah. Ya terpaksa dia menjual Mak Datuk karena dia tidak ada akses jalan untuk keluar. Masuk tak bisa, keluar tak bisa. Kan menjerit hatinya Mak Datuk. Itu saya sadar, makanya saya Bang Rey. Saya kasihkan sama Bang Rey ngasih duit sama saya, makanya saya tidak banyak cerita. Saya kembalikan duit-duit itu. Kebun-kebunnya itu ya. Ya, separuh dari kebun itu, yang kebun hak masyarakat saya kasihkan. Sebenarnya tidak dikasihkan sama Bang Rey itu. Sebenarnya dipulangkan ke masyarakat. Sebagian saja itu yang memang tidak ada orangnya, haknya lagi saya kasihkan sama Bang Rey itu pada itu. Ya, jadi saya cuma ya itu menyesali nasi yang sudah menjadi bobo. Tapi saya sudah minta maaf dengan yang punya kebun. Saya memohon ampun kepada Allah. Saya ganti berapa kerugiannya Mak Datuk. Sekarang ini alhamdulillah Mak Datuk.
Saya dengan mereka yang pernah saya sakiti lebih dari saudara Madatuk. Senang kalau saya datang ke situ Madatuk. Ya, walaupun kita itu apa kadang motong ayam Madatuk kalau kita datang. Saking mereka itu senang dan bahagianya Madatuk. Apa senang karena kita sadar nggak pernah menyakiti mereka dan juga mereka katanya merasa nyaman sekarang ini. Itulah Madatuk. Jadi saya minta anak-anak buah Madatuk itu arahkanlah ke jalan yang benar, ya. Kami tidak menghalangi Madatuk untuk mengasih ilmu, tapi kasihlah ilmu itu untuk ke jalan kebaikan Madatuk. Nah, seperti Alek ini datang ke sini, alhamdulillah Madatuk sudah nemuinnya, ya, menemui Alek. Mungkin gitu aja Madatuk ini ya. Ya, saya ini sebenarnya mau ke tempatnya Ki Slamet. Ada acara. Iya, bukan ada acara, mau biasa, mau ketemu Ki Slamet. Karena bukan yang itu tempat kemarin itu ya? Iya, karena Ki Slamet ini kan tidak mau pulang ke kampung mana tuh. Ya, dia ini Itu kalau si ini, si ingin pertanyakan siapa? Yoka. Yoka sekarang lagi pulang kampung, dia punya keluarga, mungkin ya. Insya Allah Yoka mungkin atau setengah bulan atau seminggu ini kalau mungkin pulang ya jadi ke sini karena dia juga punya keluarga di sana Madatuk, punya keluarga sendiri ya. Juga banyak berselisih paham sama dia, berselisih paham, jadi saya harus minta maaf. Ya, ya sudah Madatuk ya, karena aku mau berangkat ke ini ke tempat Ki Slamet. Ya, yuk. Ya, Kameramen kita langsung. Mudah-mudahan saya bisa nyambangi. Ayo, assalamualaikum ya. Assalamualaikum Alek. Ya. Yuk Madatuk. Yuk. Kalau Madatuk mau ke tempatnya Ki Slamet bareng. Ya nanti. Yuk, kameramen kita ke tempatnya Ki Slamet. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke arah sini kita ke rumahnya Ki Slamet ini.